Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Ada seorang komedian, stand up comedy, dia ditanyai, siapa artis yang paling dikagumi? Dan dia mengatakan, artis yang paling saya kagumi itu adalah istri saya pada waktu kami kencan minggu pertama. Dan rupanya itu berlaku untuk semua relasi. Pada waktu kencan pertama itu, semuanya tampil sebagai artis yang paling mengesankan, karena begitu meyakinkan. Tetapi pada saat yang sama membuat terkejut ketika kemudian sesudah setahun, tidak sampai setahun, dalam perkawinan itu jadinya berbeda. Itu berarti memang tampilnya, presence-nya, acting-nya itu luar biasa. Padahal mencintai itu bukan perform, tetapi hidup, menghayati cinta kasih. Maka lebih baik pada waktu kita berelasi, bukan hanya berelasi sebetulnya, tetapi hadir dalam sebuah relasi, kita hadir secara otentik, apa adanya. Karena yang paling penting justru adalah kehadiran kita itu. Ketika kita hadir apa adanya, memang seringkali kita khawatir tidak diterima. Tetapi kalau kita diterima, kita sungguh-sungguh diterima apa adanya. Dan tentu relasinya menjadi sangat dekat. Tetapi kalau kita mencoba perform, maka yang kita tampilkan adalah yang baik-baik saja. Kalau toh kita diterima, yang diterima itu bukan diri kita yang sebenarnya. Hanya persona atau topeng kita, hanya performance kita. Persoalannya di dalam relasi yang jangka panjang dan ada komitmen di dalamnya, tidak cukup perform. Tetapi sungguh-sungguh hadir untuk yang kita cintai. I am here for you. Dan ini adalah sebuah keterampilan untuk menyangkal diri, jujur dengan diri sendiri. Pusatnya adalah orang yang kita kasihi. Jadi bukan ego kita. Kalau perform atau tampil, acting, itu pusatnya ego kita. Pusatnya adalah ketakutan-ketakutan kita. Takut tidak diterima, takut tidak dicintai, takut tidak dihargai. Dan itu tidak bisa membawa kita kepada cinta yang benar. Cinta yang benar adalah menerima apa adanya dan tetap mencintai apapun yang terjadi. Sehingga kita tidak lagi acting. Lalu seluruh hidup kita sungguh-sungguh adalah sebuah pemberian diri penuh dan utuh. Disitulah terjadi kesatuan dengan orang yang kita kasihi. Jadi mengasihi itu bukan masalah saya, tetapi masalah bagaimana orang lain menerima saya apa adanya. Bukan masalah saya dihargai, saya dicintai, saya didukung, saya dibesarkan hatinya. Bukan itu. Mencintai itu masalah orang lain, orang yang kita cintai. Bagaimana dia merasa dihargai, merasa dipercaya, ya, sungguh-sungguh diterima. Itu mencintai. Karena itu perlu dilatih. Karena memang cara kita dibesarkan berbeda. Kita terus-menerus dituntut untuk perform, tampil sebagaimana yang diharapkan oleh orang lain, sebagaimana normalnya. Sehingga akhirnya kita tidak sungguh-sungguh otentik, apa adanya. Kita memberikan diri sepenuhnya.
Bahwa kemungkinan pada waktu menampilkan diri itu ada salah-salah, it's okay, karena itu manusiawi. Tapi itulah dasar relasi yang benar. Seperti membangun rumah di atas padas. Kalau kita membangun relasi atas dasar performance, perform, tampil, acting, maka relasi kita menjadi rapuh. Dalam waktu singkat, orang yang sungguh-sungguh dekat dengan kita, yang tadinya mengasihi kita, merasa dibohongi. Kok dia jadinya seperti ini, tidak seperti dulu. Karena itu kita perlu belajar mengasihi. Belajarnya sederhana, menyangkal diri. Karena ketika mencintai, yang menjadi pusat bukan saya lagi. Bukan saya dihargai, saya diterima, saya dicintai. Itu bukan mencintai, itu egoisme. Maka lawan cinta itu egoisme, bukan benci. Orang yang egois, meskipun rambutnya sudah putih seperti saya, tidak bisa mencintai. Karena orang egois itu pusatnya diri sendiri terus-menerus. Dan ini memang harus dilatih. Karena sejak kecil kita memang diminta untuk berpusat pada diri sendiri. Lewat pendidikan, lewat budaya, lewat adat istiadat. Dan itu normal menurut masyarakat. Tapi kita diminta untuk beyond, transenden dari kebiasaan hidup berpusat pada diri sendiri. Langkahnya tentu menyangkal diri dan mencintai. Dan sekolahnya ada, sekolah mencintai itu, yaitu keluarga. Hanya memang sekolah mencintai dalam keluarga itu berbeda dengan sekolah umum. Kalau sekolah umum belajar dulu baru ujian. Kalau sekolah mencintai itu ujian dulu baru belajar. Maka harus ada banyak cinta kasih dan pengampunan. Nanti kita pasti berhasil. Terutama dengan pelan-pelan melepaskan egoisme. Sehingga saya ini tidak penting. Yang penting yang saya cintai. Dan memang sebetulnya kita juga nggak penting-penting amat kok. Maka yang tidak penting-penting amat itu menjadi sangat penting ketika kita bisa membuat orang lain begitu penting. Dan dengan cara itu kita kemudian pelan-pelan menyadari bahwa cinta adalah kekuatan dari Tuhan sendiri yang membuat hidup lebih penuh syukur, penuh sukacita, dan penuh damai. Maka mari kita belajar pelan-pelan untuk melepaskan egoisme dan mengutamakan yang lain, terutama orang yang kita cintai. Apa adanya. Karena cinta melepaskan kita dari rasa takut. Pada waktu itulah kita bisa bertumbuh terus-menerus. Tetapi memang belajar mencintai, terampil mencintai itu sulit. Maka belajarnya tidak ada batas waktunya. Karena cinta toh juga tidak ada batas waktunya. Kalau cinta berbatas waktu ya bukan cinta. Kalau cinta ada syarat-syaratnya ya bukan cinta. Maka mari kita just live, just love. Karena hidup itu menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.